Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Lukman Java Latte. Hari ini kita akan mencoba sesi Java koneksi dengan database yaitu MySQL. Kita akan bahas satu persatu, create, read, update, delete. Kita mulai nanti untuk video ini hanya sampai read ya. Oke, pastikan SAP-nya berjalan. Lalu coba kita buka Skyliop-nya. Kita create database baru, nama Java. Lalu kita create table mahasiswa, name, nama, dan nomor handphone. Kita asumsikan semuanya Fajar 20 nomor HP di 27. Primary key untuk name save no. Oke, mahasiswa sudah terbuat. Kita akan open table, lalu kita akan isi 3 data record, 17 55 201 01, nama Lukman, HP. Kita bikin 3 record dahulu ya. Baik, di sini sudah ada 3 records. Nah, nantinya ketiga record ini akan kita masukkan ke dalam form di Java. Kita buka dulu Java-nya. Baik, di sini kita akan create project baru. Pilih kategori Java dengan project Java application, project location, dan namanya saya pakai Java application. Finish. Baik, kalau kita buka, kita expand, di sini akan ada beberapa, ada satu package namanya Java application dan ada satu Java file Java namanya Java application.java. Oke, nanti akan kita pakai ini. Karena kita menggunakan konsep model view controller atau MVC, maka kita create package baru, model pun melakukan hal sama untuk view dan controller. Baik, sekarang sudah ada 3 package model view dan controller, di mana masing-masing masih abu-abu alias belum ada satu file apapun di dalam package ini. Kita mulai dari model yaitu
mencoba mengkoneksikan atau menjadi representasi dari tabel yang ada dalam database. Dalam hal ini nanti ada mahasiswa, lalu ada controller yang akan menggabungkan nanti semua manipulasi dari model, simpan, ubah, hapus, tampil, lalu akan ditampilkan di dalam view, yaitu formnya. Mulai dari model kita akan menggunakan kategoris dari Java Persistence. Kita pakai persistent. Untuk model kita menggunakan entity classes from database. Nah, koneksinya kita buat dahulu, pilih yang MySQL, next. Nama database-nya sesuaikan, di sini Java, maka Java. Test connection, oke, ada connection ya. Oke, next. Finish. Ada satu tabel, kita pindahkan ke selected tables, lalu next. Pastikan package berada di model, next, dan pilihlah list, finish. Oke, nanti ada satu file mahasiswa dari Java yang dimana mahasiswa Java ini sudah terkoneksi dengan tabel mahasiswa di dalam database Java tadi. Jadi nama tabelnya adalah mahasiswa, lalu ada kolom NIM, nama, dan nomor HP. Nanti kita ada setter dan getter di sini. Oke, kita masuk ke controller. New, other, pilih persistent juga, lalu JPA control classes for entity classes, next. Ingat, awalnya harus ada model, baru ke controller. Kenapa? Karena controller membutuhkan model yang kita baru buat. Next. Pastikan package berada di controller. Finish. Oke, sekarang ada mahasiswa JPA controller dari Java. Isinya untuk membuat untuk create baru, edit, destroy, dan find mahasiswa entities. Read, delete, update, dan create. Lalu juga tercipta ada package baru, controller exceptions, terdiri dari 3 Java, illegal orphan exception untuk jika kita ada kesalahan sintak MySQL, sintak SQL, select menjadi select, bintang, from menjadi form, dan selanjutnya. Non-existent adalah untuk error data tidak ada. Misalkan kita ingin menghapus mahasiswa dengan NIM sekian, ternyata NIM tersebut tidak ada dalam database, sehingga akan errornya masuk ke dalam non-existent entity exception. Kebalikannya, untuk pre-existing entity exception, jika kita menyimpan NIM yang sama dalam tabel mahasiswa, maka dia akan memberitahukan bahwa sudah ada NIM yang sama, masuknya ke pre-existing entity exception. Oh, satu lagi, dalam tadi membuat model, dia akan tercipta satu package namanya metainf, di dalamnya ada persistent XML. Nah, di dalam persistent XML ini merupakan konfigurasi, di mana konfigurasi ini yang mengkoneksikan nanti ke dalam database apa. Kebetulan ini JDBC connection-nya lari ke database Java. Nah, nanti kita pakai persistent unit name-nya, kita copy. Lalu kita buka kembali Java application dari Java. Nah, di sini kita akan membuat entity manager factory-nya. Entity manager factory akan kita pakai buat controller, di mana di persistent XML ini akan kita koneksikan ke dalam database menggunakan persistent XML ini. Namanya tadi sudah kita copy. Kita masuk ke dalam static entity manager factory, kita kasih nama EMF besar, lalu persistent, kontrol spasi, pilih yang create entity manager factory, lalu kita paste yang tadi sudah kita copy di dalam persistent XML yang ini ya.
Oke, jadi kita sekarang sudah punya suatu variabel IMF Entity Manager Factory yang fungsinya sebagai pengambil config dari persistent.xml dengan nama Java Application PU. PU itu Persistent Unit Name. Oke, baik. Setelah itu kita masuk ke view. Sayangnya view tidak ada yang serba jadi. Seperti tadi, dua hal mode dan controller untuk di generate view, kita pilih JFrame Form, kita kasih nama dengan FRM mahasiswa. Lalu kita bisa desain ada 3 field, name, nama, dan nomor HP. Kita buat text field 1, 2, dan 3 untuk masing-masing ya. Oke, kita hapus dahulu edit text, panjangnya kita sesuaikan. Oh, maaf. Button nanti ada 3, simpan, dan simpan ubah juga ya. Di sini ada hapus, dan satu lagi untuk refresh, untuk nanti refresh table dan field yang ada di sini. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Jadi pilih table ya. Oke, baik. Untuk mempermudah nantinya dalam coding, kita perlu change variable name. Untuk text field jadi txt sesuai dengan nama, name, txt nama, dan txt nomor HP. Ini juga btn simpan, btn hapus, dan yang ini adalah btn refresh, dan ini adalah tbl mahasiswa. Oke, cukup jelas sampai sini ya. Baik, sekarang pindah ke source. Kita balik ke atas. Di sini harus kita panggil 2 karena ini berbeda ya. Ada di package view, maka kita panggil model harus kita import mahasiswa Java dan mahasiswa Java controller. Kita panggil maha kontrol spasi siswa MHS sama dengan new mahasiswa, lalu mahasiswa JPA controller, J kontrol spasi, lalu kita masuk ke dalam mahasiswa controller, new mahasiswa JPA controller. Nah, di sini perlu entity manager factory yang tadi sudah kita buat dengan variabelnya adalah IMF besar. Akan error, kita pilih gambar lampu untuk kita add import. Oke, add import di sini ada Java Application IMF. Oke, next kita sudah buat modelnya mahasiswa variabelnya. Untuk controller kita buat MHS JTRL. Sekarang kita buat masuk ke dalam metodenya, functionnya untuk refresh tabel dahulu. Nanti tabel yang ada di sini di dalam database akan kita pindahkan, tampilkan masuk ke dalam ini. Oke, kita buat private void refresh table. Oke, kita buat table modelnya dahulu. Model sama dengan new default table model.
kita pilih yang kosong. Nah, model di sini adalah kita bikin satu model buat si tabel, lalu kita bikin kolom dan barisnya. Barisnya nanti kita ambil dari dalam database, kita read, tapi yang utama kita bikin kolomnya dahulu. Karena ada tiga field, maka kita buat model.addColumn. Yang pertama adalah name, model.addColumn, nama, dan model.addColumn nomor HP. Lalu di sini nanti kita buat rows-nya. Tapi ingat di sini ada 3 kolom, maka kita buat dahulu objek. Bikin satu array, objek satu array. Dimana satu array ini kita bikin ada 3 indeks ya. Indeks ke 0, ke 1, dan ke 2. Lalu kita select bintang from mahasiswa, akan muncul 3 data tersebut. Jadi kita menggunakan di JPA controller ada yang namanya find ya, mahasiswa entities untuk select bintang from mahasiswa. Kita masukkan ke dalam for, lalu mahasiswa mhsctrl, ini tadi yang variable controller yang sudah kita buat sebelumnya. Find mahasiswa entities. Nah, di sini kita masukkan objek yang ke 0 adalah mahasiswa.getName. Objek yang indeks ke 1 adalah mahasiswa.getNama, dan objek yang kedua adalah mahasiswa.getNomor HP. Nah, semua objek ini akan kita masukkan ke dalam row dari model. Lalu model ini sudah ke set kolom dan row-nya, sehingga nanti TBL mahasiswa kita set model, masukkan model yang tadi kita sudah buat. Oke, kita akan panggil refresh table-nya masuk ke dalam ini komponen atau kita jalankan. Masih ada error biasanya. Error di sini karena ada driver yang belum ketemu, sehingga kita butuh masuk ke library, add library, kita pilih yang MySQL, tulis saja MY, nanti ada MySQL jadi bisa driver, add library, lalu kita coba close dulu ya. Yes, run file lagi. Oke, sekarang data-data yang ada dalam database atau tabel mahasiswa ini, tiga record ini akan masuk ke dalam form Java. Oke, sama ya. Oke. Cukup untuk video. Tunggu, refresh table sudah masuk. Sekarang kita masukkan ke dalam tombol refresh di event action perform, di mana ini juga akan kita panggil refresh table-nya. Tadi yang sebelumnya untuk refresh table yang di atas, di bawah ini komponen. Kenapa? Karena pada saat define form awal menampilkan form mahasiswa, dia akan langsung refresh table. Nah, sekarang saat refresh table ini diklik, itu juga langsung merefresh table yang ada. Jadi di event action perform ada kita panggil refresh table. Action perform gunanya untuk saat diklik dia akan melakukan aksi apa. Tapi tidak hanya itu, refresh ini kita asumsikan selain refresh table juga reset field yang ada. Oke, kita lakukan buat satu private method namanya reset field. Kita balikan dahulu model MHS tadi yang kita buat menjadi 0 kembali. Lalu kita reset txt pertama, tadi ada name ya. Jadi kita set text menjadi kosong, txt nama set text menjadi kosong, txt alam
nomor HP, kita set text menjadi kosong, dan text name kita request fokus sehingga dia kursornya ada di text name. Reset field tadi kita taruh di btn refresh. Oke, coba kita run kembali. Nah, ini secara otomatis name-nya ada di sini ya. Ini misalkan kita isi asal, lalu kita refresh, ini juga kita pilih bawah, kita refresh, dia akan refresh table dan akan disable. Oke, video pertama cukup sampai refresh dahulu. Untuk read-nya nanti kita coba memanggil setiap field yang ada di dalam table masuk ke sini. Lalu kita akan bisa hapus atau simpan baru atau simpan ubah. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Lukman Java Latte. Sekarang kita masuk sesi kedua. Dimana di sesi yang pertama dahulu kita pelajari adalah untuk read ya. Masukkan dalam record yang ada dalam tabel mahasiswa dimasuk ke dalam tabel mahasiswa. Lalu kita juga belajar refresh, di mana refreshnya ini bisa mengembalikan tabel dan balikan field ke semula seperti ini. Oke, sekarang angka selanjutnya bagaimana saat kita pilih ini? NIM muncul, nama muncul, dan nomor HP muncul sesuai dengan ada yang kita pilih. Masuk ke sini. Oke, ini adalah klik dan kita juga pakai panah atas bawah. Jadi langkahnya adalah balik ke desain. Klik kanan event key, mouse click dulu ya, mouse click, dan kita pilih key-nya event key release. Karena mouse click dan key release sama nanti fungsinya, maka kita copy salah satu yang key release, kita panggil nanti adanya di sini. Jadi apapun yang kita code 0. Apapun yang key release kita code itu akan mouse click akan mengikuti. Oke. Pertama kita akan mengambil selected row yang ada di sini. Kita pakai integer row sama dengan tbl mahasiswa get selected row. Nah, dalam hal ini kita bisa dapat row-nya berapa. Ingat ini kolom ke-0, ke-1, ke-2. Tadi kita sudah buat, bukan ini ya, kita buat di refresh table itu ada kolom ke-0 adalah NIM, kedua adalah nama, nomor HP. Nah, kita ingin mengambil NIM-nya, berarti kolomnya adalah kolom ke-0, barisnya baris yang ke-selected. Oke, barisnya tadi sudah ya. Sekarang kita ambil string NIM sama dengan tbl mahasiswa get value at. Di sini ada row, kita ambil row, dan di sini adalah kolom. Karena NIM adalah yang ke-0, maka kita taruh yang ke-0 saja. Berarti row-nya adalah yang selected row yang kita pilih, lalu dia masuk ke kolom yang ke-0 untuk mengambilkan NIM. Karena yang get value at adalah objek, maka kita akan memasukkan stringnya menjadi toString. Seperti ini. Oke, sekarang NIM-nya sudah dapat. Karena NIM itu adalah sebagai primary key, maka kita bisa buat seperti ini. MHS sama dengan mhsctrl .find mahasiswa string ID. String ID-nya kita ambil dari NIM. Karena tadi select bintang from mahasiswa where NIM sama dengan yang NIM yang tadi kita pilih di dalam tabel. Oke. Kita cek if MHS-nya tidak sama dengan 0, artinya data ketemu, maka kita set semuanya text name, text nama, text nomor HP dengan data dari mahasiswa tersebut. Jadi txt name set text menjadi mhs.getName, txt nama set text jadi
dot get nama dan txt nomor HP, set text jadi MAS get nomor HP. Oke, cukup terus ini jelas. Ini kalau kita jalankan dia akan seperti ini. Oke. Panah atas juga sama, bawah, panah atas bawah, dia akan berubah. Tapi ingat untuk simpan ubah ya, karena di data sudah ada, lalu kita simpan di sini nanti akan melakukan pengubahan. Misalkan kita angka 2 ya, tapi NIM karena dia primary key tidak akan bisa diubah, sehingga ini harus di disable. Jadi kalau disable dari awal, nanti di sini adalah txt NIM, maaf pada suara ini kita set enable-nya menjadi false. Tapi saat reset field jangan lupa txt NIM-nya harus kita set enables-nya menjadi true kembali. Oke, jadi kalau kita run file, oke, ini nggak bakal bisa diedit, ini juga sama. Tapi kalau refresh kembali, dia akan bisa diedit kembali. Ini tujuannya supaya nanti tidak bisa diubah untuk name-nya. Oke, sebelum simpan, baik simpan baru maupun simpan ubah, kita hapus terlebih dahulu. Biasanya kalau dihapus, kita cek dahulu konfirmasi ya, apakah data akan dihapus, yakin data dihapus atau tidak. Tapi sebelumnya kalau kita refresh seperti ini, kita hapus. Kalau name-nya kosong harus tidak bisa dihapus, betul ya? Oke. Kita masukkan ke dalam hapus, event action perform. Kita cek dahulu txt name get text is empty. Sorry. Jika name-nya kosong, maka muncul di option pane show message dialog 0 bilang data harus dipilih. Artinya data harus dipilih dahulu. Oke, else jika tidak, artinya jika tidak ada data, maka baru kita pakai option integer JWB atau jawaban ya, jawaban sama dengan J option pane show confirm dialog bilang bahwa yakin data akan dihapus. Kita kasih ini adalah konfirmasi nama titelnya ya, lalu maaf, kita kasih di sini adalah J option pane yes no option, artinya cuma ada pilihan yes atau no option saja. Oke, nah sekarang jawabannya jika J option pane yes option, maka kita baru bisa hapus data yang ada. Oke, kita dapatkan dahulu di sini mhsctrl.destroy ya, string ID tadi ya, saya ulang, destroy, dalamnya ini adalah string ID, artinya name ya, karena dia primary key-nya. Jadi txt name dot get text. Oke, biarkan NetBeans yang bekerja. Dipilihlah tombol lampu di sini, kita surround statement with try catch. Jadinya seperti ini ya. Oke, mahasiswa destroy ini sudah dihapus. Kalau sudah dihapus, harusnya kita kasih info di option pane show message dialog 0, bilang data berhasil dihapus. Lalu kita refresh table. Kita juga lakukan reset field seperti ini. Oke, coba ya. Oke, kita hapus.
data harus dipilih, artinya belum ada yang dipilih, kita pilih satu, kita pilih Lukman misalkan, kita Azhari ya misalkan, yang kita hapus. Biar ya, yakin data akan dihapus. Jika no, tidak melakukan apa-apa, tapi jika ya, data berhasil dihapus. Ini belum di refresh, jadi belum di refresh, belum di reset, maka kita waktu klik dia akan refresh dan dia akan reset. Oke, cukup jelas? Oke, langkah selanjutnya adalah simpan, dimana ada simpannya dua, yaitu ubah dan hapus. Simpan ubah dan simpan baru. Simpan baru ya berarti ini yang tidak ada di sini kita masukkan, lalu kita simpan, atau kita klik salah satu, kita ubah menjadi ECL2, kita simpan, dia simpan ubah. Oke, langkahnya adalah kita periksa dahulu apakah di sini kosong atau tidak ya, konfirmasi ya jatuhnya. Jadi kita buat satu lagi, private boolean, cek kelengkapan form. Di sini kita return true terlebih dahulu, artinya benar ya. Nah, kalau salah kita pilih gini, if text name dot get text is empty. Jika text name-nya kosong, maka kita tampilkan di option pane show message dialog null, name tidak boleh kosong. Nah, kita tidak kosong, text name request focus, lalu return false. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk nama. So, masalah nama tidak boleh kosong. Lalu teksnya nama kita request fokus dan return false. If teksnya nomor P get text is empty, so message dialog null, nomor HP tidak boleh kosong. Lalu text nomor HP, tanda yang sama ya, dan semua ya. Return false. Oke. Jika name yang kosong, muncul pesan name tidak boleh kosong, request waktu artinya kursor berada di text name, returnnya dibikin false, artinya cek lengkap formnya gagal. Dan selanjutnya nomor HP. Sampai ini semua if-nya lewat, dia returnnya true. Oke, sekarang kita klik kanan, simpan, event action perform. If cek kelengkapan form artinya berhasil. Kalau gagal tadi sudah ada sendiri ya untuk message-nya. Sekarang di sini kita bikin boolean lagi, is new. Apakah MHS-nya sama dengan null? Jika iya, berarti dia benar-benar baru. Kapan ini MHS sama dengan null? Saat kita reset field. Karena MHS sama dengan null, artinya dia melakukan reset field, artinya kosong, tidak ada data yang dipilih. Maka is new-nya adalah MHS sama dengan null. Oke. Jika is new, maka MHS sama dengan new mahasiswa. Lalu MHS dot pilih yang primary key-nya, yaitu text set name, text name dot get text. Oke. Else MHS dot
Oh, ini nggak perlu. Jika is new saja yang baru, dia akan set new. Lalu selanjutnya kita set sisanya. Set nama berarti ada di text dan nama get text, dan mhs.set nomor HP txt nomor HP get text. Oke, jika semuanya sudah, terlebih dahulu kita buat if is new. Jika baru, maka mhs.ctrl create mahasiswa. Else, jika bukan, maka mhs.ctrl.update edit map mahasiswa. Nah, dia akan ada error. Ini kita pilih surround statement with try catch. Kita pilih surround statement with try catch. Oke, eksepsinya untuk create, try catch-nya ada di sini, try catch-nya ada di sini. Kalau sudah ke create, maka kita kasih J option pen, show message dialog, null, data berhasil disimpan, artinya baru ya. Kita copy. Untuk yang edit, data berhasil diubah. Nah, baik if maupun else, keduanya mesti kita refresh table dan juga kita mesti reset field. Oke, kita jalankan. Untuk buat baru, misalkan di sini kita pilih 1755201004. Oh, maaf, error di bawah. Kenapa? Karena waktu dipilih ini harusnya pindah ke nama saat di tab ya. Kita klik kanan properti, lalu pilih next focusable component. Kita pilih ke di bawahnya ini ada txt nama. Nah, yang nama juga sama, kita properti, pilih next focusable component, di bawahnya nama ada nomor. Oke. Kita save, run file. Tujuannya nanti pas saat ini kita isi ya 1004, kita tab, dia langsung ke nama. Oke, nama tadi ya Sefri misalkan 087878254887. Oke, simpan di sini adalah simpan baru. Kenapa? Karena tadi masih ke reset field di awal ya. Ini mahasiswanya emang masih kosong. Simpan. Oh, oke, maaf, ini harusnya dibikin kosong. Cek lagi ya. tujuh belas 55201001 nama Sefri 87878254887. Simpan. Data berhasil disimpan. Refresh table, masuk ke sini, kosong lagi. Oke. Saya mohon maaf, sebelumnya di sini MHS mahasiswa MHS saja ya, tidak bukan sama dengan new mahasiswa. Artinya tidak kosong juga tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya simpan ubah. Nah, Sefri-nya kita pilih di sini, kita kasih angka 2, kita simpan. Data berhasil diubah. Nah, ini akan berhasil Sefri 2. Oke. Terima kasih. Jadi cukup sampai sini. Simpan ubah, simpan hapus, simpan update juga sudah. Hapusnya juga sudah, refreshnya juga sudah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.